Kita lihat kasus yang terjadi yang disampaikan oleh Nabi. Dalam kasus ini, kembalinya manusia kepada kejahilian oleh para ulama hadis mencoba menerjemahkan. Ini poin pentingnya adalah bahwa kembalinya manusia pada sisi ketidakberadaban. Artinya apa? Karakter-karakter yang ditampakkan pada masa jahiliyah, Allah tampakkan kembali di akhir zaman. Orang yang rakus, Allah tampakkan. Pada masa dahulu terjadi. Maka ada peribahasa mengatakan jahiliyah sekarang, bukan peribahasa. Ada orang yang mengatakan jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Orang dahulu jahiliyah dia tak punya ilmu. Ilmu tak ada. Kenapa kok jahiliyah sekarang oleh para ulama dikatakan lebih jahiliyah daripada dahulu? Jahiliyah sekarang mereka tidak bodoh tapi pintar. Hanya saja kepintaran sekarang lebih rendah daripada kepintaran mereka sekarang lebih rendah daripada nafsu mereka itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir husnul khatimah. Untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah sehatkan, Allah kuatkan, insyaallah kita semua selalu bisa berbakti kepadanya, amin. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan istiqamah, husnul khatimah, dan diluaskan rezeki, disehatkan dan diberkahi, amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini saya ingin menyampaikan satu hal dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi di dalam hadis ini tentang kembalinya masa, akan datang satu masa, kata Nabi, manusia itu akan kembali kepada masanya dahulu. Di dalam satu hadis ini dengan secara detail Nabi mengatakan begini, la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat, hatta tautaribu, sampai kata Nabi, ala ya'tu nisa'i dausin ala dhil khalasati wa dhul khalasati taghiyatu dausin allati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai wanita-wanita itu, ini mohon maaf ibu-ibu, ini agak sedikit sensitif karena bahasanya begitu. Gimana membahasakannya ya? Sampai, ini minta maaf betul. Pantat wanita-wanita, jalang dari suku Daus bergoyang-goyang di atas Zul Khalasah. Sedangkan Zul Khalasah itu
berhalanya suku Daus yang dahulu mereka sembah di masa jahiliyah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Dalam riwayat yang lain kata Nabi, ini juga hadis yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana'atil Iraqu dirhamaha wa qafizaha wa mana'atis Syam mudiyaha wa dinaraha wa mana'at Misr irdabbaha wa dinaraha wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum wa uttum min haitsu bada'tum. Kita terjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, sahabat Nabi, Irak akan menahan dirhamnya. Irak itu kota, negara Kufah sekarang. Namanya Irak, yang dulu Kufah sekarang Irak. Irak akan menahan dirhamnya dan takarannya. Syam menahan mudnya dan dinarnya. Syam itu Damaskus, Suriah atau Syria, Yordania, Libanon, Palestina, Yerusalem, Israel masuk tak? Sebelahnya sedikit. Ini kalau udah Israel lain cerita nih. Ini negara-negara yang masuk dalam kawasan, kalau bahasa Jawanya Karasidenan. Kalau bahasa sini namanya Karasidenan. Jogja, Solo, itu Karasidenan itu kan begitu. Nah dalam kajian ini, Syam itu Damaskus tersebut masuk salah satunya adalah Yordania, Libanon, kemudian Damaskus, Syria dan lain sebagainya. Kemudian Mesir menahan timbangannya dan dinarnya. Kalian akan kembali seperti kalian mulai. Kalimat yang diulang sebanyak 3 kali. Kalian akan kembali seperti kalian mulai atau sedia kala. Kalian akan kembali seperti sedia kala kata Nabi. Kalian akan kembali seperti sedia kala. 3 kali. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj berkata, pengulangan kalimat tersebut sebanyak 3 kali menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat urgent. Urgent itu berbeda dengan penting. Ada penting, ada urgen. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang lebih sensitif? Yang urgen atau yang penting? Yang urgen. Urgen ini di atas penting sedikit. Kalau bahasa Imam Ghazali namanya doruri. Mana yang doruri? Kemudian mana yang hajiat? Mana yang doruriyat? Mana yang hajiat? Mana yang doruriyat? Mana yang hajiat? Mana yang tahsiniyat? Kata Imam Al-Ghazali, doruriyat itu urgensi. Yang paling penting. Yang paling, kalau bahasa gaul kita sekarang nih, mana yang paling primer? Sekunder atau primer itu? Primer. Itulah pokoknya. Di antara yang paling penting. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada namanya hajiat, kebutuhan. Di atas kebutuhan itu ada yang lebih dibutuhkan itu. Contohnya rumah. Rumah itu masuk dalam kategori doruri. Makan doruri, minum doruri. Tapi lain daripada itu masuk hajiat. Contoh, punya motor, sepeda, itu masuknya hajiat. Kemudian ada namanya tahsiniyat. Yang tahsiniyat ini yang tak terlalu penting tapi ya cukup untuk dimiliki juga nggak ada masalah. Artinya kalau tidak ada itu tetap masih bisa jalan. Tapi kalau tak makan, tak minum dia mesti mati. Kalau dia tak berpakaian dia agak susah. Ini yang paling penting tadi. Makanya bahasanya urgen. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj itu urgen tadi pengulangan 3 kali dalam kalimat tersebut sangat sensitif dan sangat berbahaya. Yaitu kata Imam Al-Ghazali manusia akan benar-benar kembali kepada masa jahiliyah. Manusia akan benar-benar kembali pada masa zaman dahulu kala. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud kembali kepada sedia kala. Terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi 656 Hijriah
dalam Mufham berkata, kembali seperti sedia kala yang dimaksud adalah orang-orang akan melakukan kerusakan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel pada masanya. Kerusakannya, terjadinya perpecahan dalam agama, dan agama ditinggalkan. Seperti hadis Nabi yang lain. Kata Nabi dalam hadis yang lain, agama itu bukan jadi sorotan. Sampai bisa dikatakan dalam hadis yang lain itu, wadinuhum danani rahum wadarahimahum. Agama mereka itu bukan lagi Islam, tapi agama mereka adalah dinar dan dirham. Sekarang udah kelihatan belum agama itu dinar dirham? Ibu-ibu udah lihat belum kalau agama itu adalah duit? Sudah nampak? Wih, kalau sudah nampak hati-hati, kiamat berarti. Ibnu Hajar al-Asqalani 852 Hijriah dalam kitabnya Al-Fath berkata, kembali seperti sedia kala yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis dia, kembali kepada masa jahiliyah. Sekarang jahiliyah itu apa? Kita terjemahkan dulu. Dulu saya pernah sampaikan, kok tak salah di sini. Jahiliyah itu adalah masa yang tidak beradab, masa yang tidak berperi kemanusiaan. Manusia yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya segalanya. Tapi dia punya duit pusat, cuman duit aja. Tapi dia punya kekuasaan, cuman itu saja. Maka kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, tidak punya adab, hancur lebur aja. Kaya-kaya, miskin-miskin. Makanya sistemnya yang saya sebut kemarin, ada namanya konglomerasi. Dalam jahiliyah itu sistemnya konglomerasi. Mana kabilah paling kuat akan selalu berkuasa sampai kiamat. Kecuali sistem itu sudah berubah. Sama sistem dinasti itu juga begitu. Sistem dinasti itu sistem yang tak bisa kita pegang. Sistem dinasti itu akan merusak. Karena dalam satu generasi itu mesti akan ada generasi yang bebal, rusak. Generasi yang rakus mesti ada. Misal Ridwan punya generasi ke bawah. Dari generasi Ridwan soleh, di bawah Ridwan soleh. Mesti di generasi yang sebelum ketujuh biasanya ada yang tak soleh itu. Itu mesti begitu biasanya. Biasanya begitu. Kecuali zuriat baginda Nabi. Itu pun di bagian ini ada yang tak juga. Kita ambil contoh. Saya sampaikan sama Bapak Ibu. Apakah semua daripada habaib itu, ini mohon maaf jangan tersinggung, kita harus luruskan yang bengkok aja. Apakah semua zuriat Nabi itu betul adanya jalannya? Tidak semua. Idrus Ramli pernah membantah dan mengkritik Aswajah. Bukan hanya Muhammadiyah dan Salafi yang dikritik beliau, bukan. Tapi Aswajah dikritiknya di depan para habaib. Apa kata dia? Para habaib minta maaf. Jangan sampai jamaah mengikut habaib, tapi yang habaibnya menyimpang, kata dia. Coba bayangkan. Berarti tandanya para zuriat juga ada. Artinya setiap garis keturunan yang dimulai dari yang soleh, mesti ada nanti generasi yang mohon maaf, yang agak menyeleweng itu. Itu diantara para anak-anaknya. Ya ada juga itu yang agak-agak nakal sedikit ada. Dan itu artinya generasi. Jadi tidak semuanya. Nabi Yakub alaihissalam punya anak namanya banyak. Banyak sekali anak. Berapa anaknya? 12. Ada Yahuda, ada Levi. Di antara sekian banyak ada enggak yang enggak betul? Hampir banyak tuh. Yahuda itulah para pengkhianat awal mula cerita Yahudi. Jadi Yahuda nih, nanti dari silsilah Yahuda inilah munculnya kaum Yahudi itu. Yahuda punya anak. Nah, jadi nanti Yahuda punya cicitnya Yahuda inilah yang merubah jadi Yahudi itu. Jadi panjang ceritanya. Jadi ini generasi. Sistem dinasti itu merusak. Muawiyah bin Abi Sufyan pada masanya dinasti Umayyah hancur. Pertanyaannya hancur karena apa? Cinta dunia kan? Cinta harta, cinta kekuasaan, cinta wanita. Habis. Dinasti Abbasiyah. Dari awal bagus, Abbas bagus. Sampai bawah ada Harun ar-Rasyid. Sampai terus Marwan. Terus bagus. Di akhir kepemimpinan. 3 kepemimpinan terakhir. Hancur. Andalusia dihancurkan. Turki Utsmani 3 fasa terakhir. Masih dari saudara dan kerajaan. Masih dalam lingkaran kerajaan Turki Utsmani. 3 terakhir sekuler. Cinta kekuasaan, cinta harta, cinta wanita habis. Begitu terus menerus.
Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu orang yang kembali, yang disebut oleh Nabi dalam hadis itu kembali kepada masa jahiliyah, katanya. Masa jahiliyah ini masa yang apa? Masa yang tidak beradab, masa yang tidak punya peradaban, di mana manusia hanya mengandalkan otot dan mengandalkan kekayaan. Dia kaya berkuasa, dia tak kaya miskin dah, habis. Orang miskin tak akan bisa berkuasa. Makanya Nabi Yusuf menggulingkan, diganti sama Nabi Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Pokoknya kalau aku naik nanti, kata Nabi Yusuf, ini bahasa kita, itu dirubah sama Nabi Yusuf. Dilalah Nabi Yusuf jadi bendahara negara. Menjadi bendahara negara dirubah sama Nabi Yusuf. Yang kaya harus miskin, yang miskin harus kaya. Yang kaya jadi miskin itu yang kaya yang tidak punya adab. Yang kaya yang tak punya perhatian. Dibuat Nabi Yusuf jadi miskin. Apa kata Nabi Yusuf? Ketika orang kaya dulu pernah kaya, kemudian jadi miskin, datang kemudian meminta beras. Nabi Yusuf tahu, wajah orangnya kenal. Dulu dia orang kaya, ditanyain tuh sama tukang sekretaris tuh. Kata Nabi Yusuf, ente kenal nggak dia? Kenal. Dulu dia kaya, pelitnya minta ampun, miskin, bakhil banget lah. Kata sekretar, tak usah kita kasih lagi. Kata Nabi Yusuf, kasih dia 2. Biar dia tahu rasa. Nabi Yusuf itu kasih pelajaran. Dikasih 2. Setelah dikasih 2 sama Nabi Yusuf sampaikan. Kemudian apa kata orang yang kaya tadi, yang sudah jadi miskin tadi? Ternyata tidak semua orang yang berganti wajah tersebut mau membalas dendam atas kekikiran yang dia lakukan. Jadi jangan salah. Dan ini kejadian. Kata Nabi Yusuf, pandanglah orang itu dengan sisi kemanusiaan. Jangan pandang manusia itu dengan sisi yang lain. Artinya apa? Jangan pandang dengan kekuasaan. Jadi kalau kita memandang orang itu dengan kekuasaan, rendah orang itu semua. Dan itu Nabi sampaikan, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia akan merendahkan orang yang rendah di bawah dia. Nah, itu sudah terjadi sekarang, Pak. Ini saya kasih contoh. Bapak Ibu jangan tersinggung ya. Siapapun dia jangan tersinggung. Misal nih Bapak Ibu, misal. Kalau ada bupati datang ke rumah Bapak Ibu, kira-kira apa yang Bapak Ibu siapkan? Semua yang ada di rumah kalau bisa dikeluarkan tuh. Yang tak punya pun mencari. Pokoknya aku pinjam duit lah. Sediakan makannya, sapinya, kambingnya. Pokoknya semua disediain. Kalau perlu ada karpet emas kita sediakan. Tiba yang datang orang tak mampu, dianggapnya ini orang ini pasti mau minta duit nih, katanya. Dah tutup pintu katanya. Begitulah karakter manusia sekarang. Jadi ketika orang terhormat datang, belum tentu orang terhormat itu datang membawa keberkahan. Tapi ingat, setiap orang miskin yang datang ke rumah kita datang dengan doa, sekalipun dia pura-pura miskin, mesti datang dengan doa. Pernah terjadi? Pernah. Kami pernah lakukan Pak penelitian. Bukan penelitian sebenarnya, hanya pengamatan. Dari kita ambil waktu itu sekitar 10 orang. Yang ternyata 10 orang ini pura-pura miskin. Setiap dia datang, itu selalu melontarkan doa. Kami dah beberapa kali itu. Ustaz, kami dari panti asuhan A. Kita kasih Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan pada Pak Ustaz. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita intil itu apa ya? Kita ikuti dari belakang. Ternyata tempat yang dia bilang nihil Pak, kosong, enggak ada. Nipu apa tidak? Tapi coba datang dengan doa. Belum tentu orang yang di atas kita datang dengan kehormatan. Dan belum tentu orang yang terhormat yang datang tadi yang kita hormati menghormati kita. Ini poin penting. Kenapa saya sampaikan? Meskipun tidak semua. Tapi kita hari ini masih membedakan mana yang kita anggap manusia berwibawa terhormat sesuai dengan tahta. Sesuai dengan kasta. Kita tak tengok dia sesuai dengan kemanusiaan. Tapi kita masih tengok dia sesuai dengan kasta. Oh, zaman jahiliyah begitu. Kalau yang datang orang miskin, pada masa itu kau miskin, kau budak, kau pasti kau datang sini mau pinjam duit kan? Kata orang kaya begitu. Maka datang Nabi Muhammad, Nabi datang, Nabi samakan tuh semuanya. Apa kata Nabi? Mau kaya, mau miskin, semua di tempat sama. Satu-satunya tempat yang tidak membedakan, masjid. Tapi orang sekarang, soft pertama dibuatnya untuk bupati. Itu buatnya untuk gubernur. Nah, itu yang menjadi masalah itu. Besok jangan begitu Pak. Sama semua. Mau soft paling depan, siapapun datang duluan dia berhak di depan. Jangan dihalang-halangi.
Dan itu terjadi itu, Pak. Kita kecam betul itu perbuatan demikian. Untuk menghormati boleh kita menghormati kalau dia datang tepat waktu. Kalau dia datang lambat jangan ditunggu. Sampai setengah jam nunggu dia azan sudah setengah jam nunggu. Itu mati kita sudah. Artinya kita manusia nih pandang sisi kemanusiaan. Jangan pandang sisi kasta. Nabi dah kata begitu kata Nabi. Di akhir zaman tuh manusia pandang bukan karena kemanusiaan tapi kasta. Dia merasa terhormat dikunjungi orang. Tapi ketika ada orang datang yang tak mampu, yang seolah-olah dia minta maaf. Dia kadang nampakkan muka pun tidak. Nampakkan muka pun tidak. Baik, kembali kepada masa tadi. Kemudian Imam As-Suyuti bilang begini. Dalam syarah Muslim berkata, Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keasingan. Badal Islam gharib wa sayaudu kama badal gharib. Ini sudah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita lihat kasus yang terjadi yang disampaikan oleh Nabi. Dalam kasus ini, kembalinya manusia kepada kejahilian oleh para ulama hadis mencoba menerjemahkan. Ini poin pentingnya adalah bahwa kembalinya manusia pada sisi ketidakberadaban. Artinya apa? Karakter-karakter yang ditampakkan pada masa jahiliyah, Allah tampakkan kembali di akhir zaman. Orang yang rakus Allah tampakkan. Pada masa dahulu terjadi. Maka ada peribahasa mengatakan jahiliyah sekarang, bukan peribahasa. Ada orang yang mengatakan jahiliyah sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Orang dahulu jahiliyah dia tak punya ilmu. Ilmu tak ada. Karena yang mengajarkan terbatas. Perpustakaan tak ada. Baru ada perpustakaan itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid yang besar. Tapi pada masa dinasti Umayyah sudah dibuat di perpustakaan yang kecil. Pada masa dinasti Umayyah itu pernah terjadi, dibangunlah di madrasah-madrasah itu perpustakaan. Tapi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dinasti Abbasiyah dibangun perpustakaan yang besar. Itu baru Islam tersebar. Secara keilmuan. Para ilmuwan bermunculan. Pada masa itu tidak. Pada masa jahiliyah tidak. Bahkan mereka bebas melakukan apapun. Kau mau pinjam duit? Ya, balikkan 100%. 70 ribu balikkan, berarti 140. Waktu itu, siapa yang tak mau pinjam? Karena butuh. Tak ada, semua pinjam. Makanya sistemnya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena pada sistem itu. Ditopang dengan sistem perbudakan dan lain sebagainya. Sehingga orang miskin tak mungkin bisa jadi kaya, budak tak mungkin bisa merdeka. Karena sejauh dia budak, maka turunan dia akan jadi budak. Ammar ibn Yasir, bapak dia budak, ibu dia budak, anak dia budak, Yasir pun jadi budak. Budak terus, tidak dimerdekakan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ini karakteristik. Kata Nabi ini fitnah. Tazharul fitan, muncul fitnah-fitnah itu. Nah, itu yang pertama. Kenapa kok jahiliyah sekarang oleh para ulama dikatakan lebih jahiliyah daripada dahulu? Jahiliyah sekarang mereka tidak bodoh tapi pintar. Hanya saja kepintaran sekarang lebih rendah daripada kepintaran mereka sekarang lebih rendah daripada nafsu mereka itu sendiri. Jadi kembali kepada satu pernyataan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sebut itu manusia di akhir zaman itu lebih hina daripada binatang. Kenapa lebih hina? Dia punya akal, binatang tak punya akal. Sehingga ketika kita katakan, binatang itu lebih hina daripada Anda. Itu wajar Pak. Binatang tak punya akal. Binatang cuma punya nafsu saja. Dia tak berpakaian, telanjang. Tapi sekarang manusia berilmu, berakal, berotak, beriman, harusnya beragama. Kenapa dikatakan oleh agama lebih hina daripada binatang? Kita lihat dulu sebab turun ayat ini. Ada sebabnya? Ada. Tidak mungkin Allah turunkan itu sesuatu. Mungkin ada ayat-ayat yang tidak turun tanpa sebab. Ada ayat yang turun dengan sebab. Kita rujukkan coba. Apa maksud Allah mengatakan ada manusia yang lebih hina daripada binatang? Kita lihat tuh urutan ayatnya. Ternyata ini diperuntukkan kepada Bani Israel yang mereka tidak menggunakan akalnya setelah Allah berikan kelebihan kepada mereka. Allah kata buat Bani Israel, kami akan lebih utamakan kalian atas kelebihan kalian jika beriman.
Tapi kalau tak beriman, maka kami tak lebihkan. Justru ternyata Bani Israel justru membangkang lebih daripada pembangkangan. Sehingga apa yang tak mereka lakukan? Mereka lakukan perzinahan, minum. Uniknya, puncaknya, Bani Israel membuat Tuhan setelah mengerti Tuhan. Nah, ini yang paling penting, Pak. Bani Israel membuat Tuhan setelah mengerti Tuhan. Bisa dipahami kalimat ini? Keluar tuh Nabi Musa, selesai dari kejaran. Selesai dari kejaran, kata jamaahnya kepada Nabi Musa, tuh tengok. Mereka saja punya Tuhan yang mereka sembah. Kami bosan, tidak ada yang kami sembah, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi Musa, kalian itu sudah umat yang lebih baik, kata dia. Nabi Musa kata sama mereka kepada Bani Israel, kalian inilah lebih baik, kata dia. Ternyata Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, turun lagi mereka sudah punya patung baru. Coba bayangkan. Ilustrasi. Dikiaskan dalam keadaan sekarang, dikiaskan. Tuhan yang kita sembah tak nampak, Allah. Tapi ternyata Allah sekarang punya tandingan. Tandingannya siapa? Tandingannya adalah Tuhan yang baru. Maka dikatakan buat Bani Israel, mereka ketika itu tidak punya ilmu. Akal mereka terbatas apa yang mereka lihat. Manusia sekarang, apa yang tak dipelajari oleh manusia? Agama dia pelajari dengan sebaik mungkin. Setiap sisi ada orang yang mengajarkan agama. Setiap sisi ada orang yang memberikan nasihat. Tapi mengapa mereka kembali dan dikatakan sebagai orang yang lebih berbahaya daripada binatang? Yang lebih hina. Karena mereka lebih cinta kepada dunia ketimbang cinta kepada akhirat. Sederhana atau tidak? Sederhana. Kalimat ini selalu diulang-ulang. Saya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akhir-akhir ini, Bapak Ibu boleh cek, boleh lihat di YouTube. Kajian para asatid siapapun. Baik internasional maupun nasional. Ceklah. Rata-rata kajiannya kembali ke situ semua. Peringatan tentang akhir zaman. Kiai Haji Idrus Ramli. Dalam ceramah terbaru dia sampaikan tentang kritikan terhadap Aswaja. Apa dia kata? Fitnah yang terjadi di akhir zaman, kata dia. Kembalinya orang pada penyimpangan setelah lurus. Coba bayangkan. Kita ambil cerita, Pak. Pada masa dahulu, ada 5 orang soleh. Ini 10 ya. 5 orang soleh. 5 orang soleh ini yang selalu tidak disebut nabi. Tapi soleh. Bukan nabi soleh ya. Mengajarkan agama dan tauhid yang baik kepada jamaah. Satu ketika, satu persatu di antara mereka yang 5 orang soleh ini meninggal, Pak. Mati. Dicabut oleh Allah. Dimatikan oleh Allah. Tersisa 1 orang. 1 orang ini sebelum mati dia berwasiat. Jagalah oleh kalian apa yang telah kami ajarkan kepada kalian. Sesungguhnya ini adalah agama nenek moyang kami yang akan mengantarkan kalian kepada jalan yang lurus. Apa kata iblis setelah dia meninggal? Setelah dia meninggal. Apa kata iblis? Kalian buatlah patung untuk mengenang mereka. Ingat kalimat ini ya. Kalian buatlah patung untuk mengenang 5 orang. Kalimatnya apa? Mengenang. Ada kalimat menyembah di situ? Tidak ada, cuma mengenang. Orang beriman tadi bilang begini. Padahal dalam agama kami tidak diajarkan membuat patung. Apa jawaban iblis kemudian dalam hasutan dia? Bukan untuk disembah, hanya untuk dikenang. Apa yang menjadi asbabnya? Yang menjadi asbab terpengaruhnya orang yang membuat patung tadi? Apa kata dia? Iya juga, kan cuman untuk dikenang perjuangan mereka. Sekarang kita lihat, banyak orang-orang yang membangun patung demi mengingat perjuangan. Dan itu asal muasal. Singkat cerita, patung dibuat. Generasi pertama, setelah 5 orang ini meninggal, punya generasi pertama, 5 patung tadi sudah jadi, mereka ceritakan kepada anak mereka. Generasi pertama menceritakan pada generasi kedua, bahwa mereka ini orang soleh, yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Generasi kedua mengajarkan kepada generasi ketiga masih sama. Pada generasi 4 ke 5 berubah. 5 orang soleh berubah menjadi Tuhan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, 1. Cerita kedua. Ada seorang pemuda yang sangat terkenal akan kesolehannya.
Pemuda yang soleh ini, satu ketika dia keluar dari rumah, satu kampung tahu kalau dia ini orang soleh. Ini diceritakan oleh para ulama, bahkan ada difilmkan. Dia keluar dari rumah, kemudian di tengah perjalanan bertemulah dengan seorang pemuda masyarakat biasa, kemudian bilang begini, kami ingin menyampaikan kepadamu sebagai orang yang ahli agama bahwa di sana masih ada orang yang menyembah pohon. Ini sering kita temukan. Kata pemuda tersebut, masa iya? Iya, pergilah ke sana. Balik ke rumah, diambil kapak. Setelah ambil kapak, dia pergi menuju tempat yang dikatakan. Di tengah perjalanan, iblis merubah wujud menjadi manusia. Apa kata iblis? Kau tidak kemana? Aku mau hancurkan pohon itu yang disembah manusia. Yang disembah manusia. Apa kata iblis? Mereka kan tak mengganggu dirimu. Biarkan mereka menyembah patung, biarkan mereka menyembah pohon itu. Kan mereka tidak mengganggu dirimu. Tidak bisa. Pokoknya mereka itu tidak boleh menyembah. Kalau mau kaya, minta sama Allah. Jangan minta sama manusia. Jangan minta sama pohon. Syirik. Kata dia. Kata pemuda nih, yang tadi dikenal sebagai orang yang saleh. Apa kata iblis? Kalau gitu saya kasih tawaran kedua. Baliklah dirimu ke rumah. Setiap pagi kau akan temukan di bawah bantalmu 2 dinar. Setiap pagi. Pemuda yang tadi, posisi dia memang bukan orang yang mampu betul. Terbayang dalam otaknya. Kalau seandainya 2 dinar, itu bisa ngapain? 2 dinar itu 1 dinar sekarang 2,5 juta. Berarti kalau 2 dinar berarti sekitar 5 juta. Setiap hari. Orang kaya mana yang enggak berpikir, orang mana yang enggak berpikir 5 juta per hari? Per hari 5 juta. Akhirnya kepikiran, Pak. Balik dia. Apa kata dia sama iblis tadi? Betulkah apa yang kau... Tapi dia tak tahu kalau ini iblis. Kata iblis tadi, betul. Saya bersumpah, kata dia. Balik dia. Hari pertama ditemukan 2 dinar, Pak. Sampai 7 hari dia dapat. Hari berikutnya tak dapat lagi. Ngamuk dia, Pak. Ngamuk dia, balik ke tempat pohon tadi, dibawanya kapak tadi. Kata iblis tadi, kau ngapain? Mau menghancurkan pohon itu lagi? Silahkan kau hancurkan, aku lawan, kata dia. Kemudian kalah nih laki-laki ini, Pak. Yang tadi dianggap soleh kalah. Apa jawaban iblis? Waktu kau datang pertama kau cinta kepada Allah. Kau ikhlas menghancurkan itu karena Allah. Sekarang kau datang bukan karena Allah. Tapi kau datang karena dinar, kata dia. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalimat dan cerita ini kira-kira sejalan dengan manusia sekarang atau tidak? Jangan pas-pas saja, Bang. Pas itu, siapa tuh pas itu? Pas ya, Pak. Apa yang dimaksud? Begitulah model, Pak. Sampai dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli tadi, penyimpangan yang terjadi itu bisa saja disebabkan bukan pada generasi pertama, kedua, dan ketiga, tapi bisa jadi pada generasi yang keempat, kelima, keenam. Maka kata beliau, saatnya kita menjadi manusia yang wasatiyah. Apa maksudnya wasatiyah tadi? Nabi sebutkan dalam Al-Quran, dan dalam hadisnya kata Nabi. Bahkan kata Nabi begini, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam beragama. Yang dimaksud jangan berlebihan dalam agama, kata para ulama hadis, orang yang melebih-lebihkan daripada apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka tadi siang saya baca satu buku judulnya Ulumul Quran, karangan Muhammad Subhi Saleh. Dalam judul Asbabun Nuzul atau ilmu Asbabin Nuzul. Ilmu tentang asbab. Apa yang saya baca di situ? Yang saya baca di situ, cara memahami hadis dan Al-Quran dalam pandangan asbab. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang turun untuk kita, ayat yang turun, yang ada sebabnya. Ingat ya, kalimatnya ada sebabnya. Jangan cepat-cepat dipelajari, jangan cepat-cepat dicocokologi. Tapi lihat asbab sebelumnya. Dan lihat asbab yang akan datang. Dan lihat karakter kalimatnya. Sehingga kalimat ini kadang-kadang punya kaitan dengan sebelumnya dan punya kaitannya dengan setelahnya. Sehingga kita tidak bisa mengeneralisir satu makna tersebut. Sama seperti apa yang tadi saya sampaikan. Apa yang saya katakan? Kalimat bahwa Allah akan menghancurkan Bani Israel dengan kejahiliahan mereka. Kalimat ini tidak diperuntukkan seutuhnya buat Bani Israel. Tapi juga diperuntukkan buat kita yang sekarang. Kenapa jahiliyah itu? Kenapa dibahasakan kalimatnya jahiliyah?
dan tidak langsung dicamkan kepada orangnya. Kita ambil contoh kaum Samud. Siapa kaum Samud itu? Kaum Samud tahu Bapak Ibu ya? Nah, ini kita singgung sedikit. Fitnah yang terjadi. Fitnah yang muncul di tengah kita yang kita harus khawatirkan juga. Tapi kita lihat prosesnya. Bagaimana hukumnya. Ini kaum Samud tahu ya? Di mana kaum Samud itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di Mesir. Betulkah? Kaum Samud ini di Madain. Madain itu di Al-Ula. Di mana Al-Ula itu? Di mana Pak? Di Saudi Arabia. Yang sekarang dibuat tempat wisata dan destinasi. Yang dalam satu hadis, dia ada 3 hadis kalau saya tak salah, saya khilaf, saya ada 3 hadis. Dalam 3 hadis tersebut, Nabi melarang untuk datang ke sana bahkan meminum airnya. Lihat kalimatnya Pak, kalimatnya. Dalam hadis itu kata Nabi, jangan berhenti di situ dan jangan meminum airnya. Ulama berbeda pendapat dalam maksud ini. Yang dimaksud oleh Nabi, jangan berhenti di situ. Maksudnya apa? Jangan melihat ke sana, jangan masuk ke sana kecuali dalam keadaan menangis. Artinya kalau menangis bersedih. Bersedih dalam arti kata mengingat apa yang dilakukan oleh kaum Samud. Baik, kita rujuk kepada sejarah Nabi Samud. Kaum Samud. Kaum Samud pada masa Nabi siapa? Nabi tadi ada adik kita yang bilang, Nabi siapa tadi? Nabi Su'aib apa Saleh? Saleh. Saleh. Nabi Saleh punya apa? Punya apa mukjizatnya? Satu saja. Mukjizatnya apa? Yang sangat terkenal sampai hari ini. Onta Nabi Saleh. Yang kalimat itu Allah sebut dalam Al-Quran terbelahnya bukit yang cukup menjadi sejarah yang dikenal. Kita singkatkan cerita ini. Kata para ulama, persoalan unta Nabi Saleh. Kita lihat karakter yang terjadi apa? Karakter yang terjadi pembangkangan. Nabi Saleh bilang, aku dikasih mukjizat. Mukjizat ini memunculkan onta dari batu. Bahasa batu itu bahasa dahulu. Kalau bahasa sekarang tak sama dengan batu yang disebut dengan bukit. Keluarlah tuh onta yang disebut dalam hadis dalam ayat itu dari batu. Onta keluar memiliki keajaiban yang susunya diperas tak akan pernah berhenti. Singkat cerita, setelah selesai kata pemimpinnya, kalau seperti ini banyak yang akan mengikut soleh. Dibunuhlah. Dibunuh dulu. Onta dibunuh, selesai. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dimasukkan dalam sejarah pembangkangan tersebut. Kita lihat alurnya. Siapa mereka? Dari silsilah siapa mereka? Dari orang mana mereka yang selalu melakukan pembangkangan ini? Begini cara Allah mengingatkan. Ya, kenapa Allah ulang sejarah-sejarah kaum-kaum yang begitu tidak suka dengan Nabi. Yang selalu membangkang kepada Nabi. Yang selalu tidak atau membelok kepada Nabi. Yang selalu melakukan penyimpangan dari Nabi. Siapa mereka? Apalagi sekarang Nabi tak ada. Nabi tak ada. Siapa yang meluruskan kita? Yang meluruskan manusia di akhir zaman cuma satu. Siapa mereka? Ulama. Yang mana? Ulama yang saleh. Yang soleh itu yang gimana? Yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib ulama'ur rabban. Ulama yang takut sama Allah. Laisal alim bikasratir riwayah walakin al-alim bikasratil khasyah. Orang alim itu bukan karena banyak riwayat, tapi orang alim karena banyak ketakutan kepada Allah. Ada alim yang tak takut sama Tuhan? Ada enggak orang alim tapi tak takut sama Tuhan? Ada orang alim yang tak takut dengan Tuhan. Alim lisan dia, tangan dia mencari. Alim lisan dia, tapi hati dia tidak. Kata Umar, alim lisan dia, jahil qalbuhu. Hati dia ni jahil. Apa arti yang hati jahil tadi? Hati yang rusak. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kata Nabi, karakter yang terjadi hari ini, kita rujuk kepada Saudi Arabia sedikit di satu tempat.
Sampai ulama membuat begini. Apa hukum mengunjungi al-ula? Sampai keluar nih. Padahal hadisnya ada. Tapi keluar para ulama mencoba mencari jawaban. Apa kata ulama Saudi Arabia? Bolehnya menjadikan al-ula tempat destinasi wisata religi. Satu. Jangan dulu diapa-apakan. Kita lihat dulu. Dalam pandangan yang kedua. Dalam pandangan yang kedua, apa kata para ulama? Lihat dulu tempat yang dikunjungi. Karena di al-ula ini banyak tempat-tempat yang terjadi. Yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi, kata mereka, yang dimaksud itu bukan yang itu. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis dia bukan al-ula yang ada di Saudi Arabia. Bisa jadi di tempat yang lain. Sampai di sini bisa dipahami. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu. Tempat ini, al-ula ini, yang pertama, jadi tempat destinasi wisata yang kelak akan menjadi satu-satunya wisata terbaik di situ. Yang kedua, akan diadakan kongres negara-negara Islam di situ. Deklarasi. Nanti akan terjadi deklarasi, akan dibuat deklarasi di situ. Kalau saya tak salah sudah pernah terjadi. Sekarang yang ingin kita pandang, apa yang dilakukan oleh mereka? Fitnah yang tadi pada hadis yang pertama kita cek. Pada hadis yang tadi mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kata Nabi fitnah jahiliyah itu salah satunya adalah perempuan-perempuan itu nampak pantat dia bergoyang-goyang di atas daus. Daus itu, di atas daus. Daus itu, bukan daus, berhala. Di atas berhala. Dan berhala itu untuk kaumnya daus. Sekarang kita rujuk. Di Riyadh dulu terjadi replika Ka'bah yang dijoget orang di atas tanpa busana. Maaf, ini bukan cocokologi, bukan. Tapi kenapa kok bersamaan? Satu, itu terlalu sering kita ke sana Ustaz. Kita coba keluar dari Saudi bisa? Bisa Pak, kita kembalikan kepada negara yang lain. Kita lihat sekarang. Bapak Ibu kembali ke mana? Dubai. Bapak Ibu kembali ke mana? Ke Qatar. Ini negara Islam. Saya tak ambil negara Eropa. Kalau negara Eropa kita tak usah kita pikir. Kenapa kita tak usah pikir? Memang itulah yang dia buat. Mohon maaf cakap ya, kita kalau mau sensitif-sensitifan, itu dah jelas tuh. Tinggal tunggu murkanya Tuhan itu. Tinggal tunggu kasih azab, batu dilempar, hancur kan begitu. Karena kita tahu kekafiran dan kekufuran mereka. Ini muslim Pak, negara muslim. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Kita rujuk ke negara kita. Kita kembalikan. Fitnah mana yang tak terjadi? Kalau dibahasakan, perempuan tadi berjoget, nampak auratnya di hadapan berhala-berhalanya daus. Sekarang kita cek. Di mana tempat ada pengajian, di dalam pengajian ada joget-jogetan, ada biduannya. Sama enggak kiasan itu? Sama. Betapa cara mereka menginjak Tuhan daus tadi. Cara perempuan-perempuan ketika itu diceritakan oleh Nabi. Apakah Nabi tahu cerita itu? Nabi dapat ilham dari Allah untuk mengatakan hal demikian. Nabi tak hidup pada masa daus. Nabi tak hidup. Tapi bagaimana Allah mengilhamkan kepada Nabi tentang pengetahuan yang terdahulu. Artinya kata Nabi kembali masa itu. Nabi ingatkan kepada sahabat ketika itu dengan orang-orang muslim yang hadir. Singkat cerita, kalimat ini disampaikan oleh para sahabat turun-temurun sampai ke kita. Artinya kita kan harus sadar. Harus sadar. Keadaan yang sekarang kita hadapi, itu keadaan yang sekarang berada sama persis seperti apa yang terjadi. Maka mohon maaf. Kalau kita katakan kembalinya masa jahiliyah, apa yang tak ada sekarang Pak? Masalah khamar. Khamar apa yang tak kita temukan sekarang? Masa jahiliyah dahulu, khamar itu jelas. Minuman yang memabukkan itu tradisional semua. Tua. Kalau sekarang tak semua merek apa yang secanggih. Harganya sampai miliar pun ada. 1 tetes 100 juta. Ada. Minuman khamar, 1 tetes harganya 100 juta. Apa nama mereknya? Saya tak tengok Pak Sarno ya. Siapa tahu ada yang tahu mereknya. Saya pun lupa. 1 tetes kata kawan saya. Apa Bu mereknya Bu?
Ibu lebih tahu pula daripada bahaya. Satu tetes, kawan saya telepon kawan saya di Jakarta itu, dia sebut nama tapi saya lupa. Satu tetes saja, satu tetes kata dia. Satu tetes maksudnya itu satu gelas kecil itu harganya 100 juta. Itu minuman khamar. Iya, sekarang di sini sudah buat banyak betul khamar itu. Contohnya apa? Iya, ganja semuanya itu. Narkoba, ganja, ekstasi, nikotin. Jangan pura-pura enggak tahu, Bang. Pokok sabu-sabu, semua masuk. Artinya, kata Nabi, fitnah itu apa yang tak terjadi? Yang ingin dikatakan dalam hadis Nabi ini, hei umat mukmin, kalian kembali ke jahiliyah. Kapan sekarang? Nih akhir zaman, kalian dah kembali. Kita sekarang nih, posisi tak ada yang satu pun yang tidak. Dari sekian banyak hadis, 260 lebih hadis tentang fitnah akhir zaman, tak ada satu pun yang tak terjadi. Tidak ada satu pun. Hampir semua hadis terjadi. Apa yang tak terjadi? Perempuan bergoyang tanpa busana. Sekarang saya tanya, di mana yang tak kita temukan? Dalam pernikahan, itulah yang diharapkan. Bahkan kalau tidak ada biduan dalam acara nikahan, serasa nikah ini tak sempurna. Ya Allah ya Rabbi. Kalimat ini sejalan dengan Nabi. Kata ini perempuan yang disebut adalah biduan. Kata Nabi, kata hadis dan Nabi dalam hadis. Tak akan terjadi hari kiamat sampai biduan-biduan itu bergoyang-goyang. Kata dia. Berbiduan itu siapa? Biduan itu yang kita undang perempuan-perempuan untuk berjoget. Di atas mana? Di atas panggung. Di hadapan siapa? Di hadapan semua. Sampai muncul satu hukum. Apa hukumnya perempuan yang bukan muhrim berjoget di hadapan laki-laki yang bukan suaminya? Apa bu? Ibu-ibu, apa hukumnya perempuan berjoget di hadapan yang bukan suami dia? Kalau mau pakai ekstrim haram. Ini pernah saya sampaikan di salah satu tempat di Pekanbaru. Besoknya dikirimnya saya langsung dikirimnya video mereka joget. Setelah saya katakan haram, besoknya datang. Apa kata dia? Ini Ustadz, tengok nih video kami sedang berjoget. Ada Ustadz yang membolehkan, kata dia. Saya bilang, memang dilawannya betul saya. Besoknya saya tak diundang lagi. Saya tahu tempat itu. Dan ada abang kita yang hadir malam hari di tempat itu. Tak diundangnya lagi Pak. Alhamdulillah saya bilang. Lepas tanggung jawab saya. Coba bayangkan. Kita dilawannya dengan hal demikian. Apa kata dia? Kita katakan perempuan sadar dirilah. Jangan berjoget di hadapan yang bukan muhrim kita. Tapi kemudian apa kata? Saya haramkan. Kayak kata ada ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengharamkan. Ada. Haram. Tapi kata dia ada ulama yang membolehkan. Dia pakai ulama yang membolehkan. Saya tak kisahkah kalau dia nak buat dia pakai dia ulama yang membolehkan, saya tak kisah. Kenapa saya tak kisahkan? Yang jelas saya dah sampaikan apa yang saya sampaikan. Kenapa saya tak sampaikan yang boleh? Kalau saya sampaikan yang boleh, semua orang berjoget. Kapan itu? Tengok 17 Agustus itu. Itulah masanya itu Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita sedang diserang dengan masa jahiliyah kedua. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Perkuat iman akidah. Perkuat jaga agama kita. Jaga betul diri kita. Tak ada tempat. Sekarang kita semua keselamatan tergantung pada diri kita. Di mana-mana negara Islam sekarang megah, begitu megah. Kita tak tahu ke mana kita hendak berkiblat sekarang. Sampai-sampai ada pernyataan dari seorang ulama. Kalaulah di tempat Madinah dan Makkah, tempat yang begitu suci, pun bisa ternoda kemana kita hendak menghadap. Ini bahasa puisi sebenarnya yang dia sampaikan. Artinya dia kata begitulah kekhawatiran diri seorang ulama di akhir zaman tentang kembali kemanakah kita. Yang kita takutkan kelak itu menjadi poin daripada ketakutan kita. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Kalau ada salah saya minta maaf. Tolong yang salah-salah itu disampaikan. Agar kita bisa sama-sama mengambil kebaikan daripada setiap apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. InsyaAllah kita tetap husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.